Ya, oke. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sukses, salam semangat buat seluruh pejuang UTBK atau SNBT 2023. Kembali di channel yang sama ya. Kita di channel Bosman Matematika ya, supaya teman-teman juga tetap on fire gitu ya untuk belajar, dan juga ingat jangan mengandalkan bocoran gitu ya, tapi mengandalkan soal yang mirip atau prediksi ya, supaya teman-teman nanti pada saat soalnya digeser sedikit teman-teman bisa ya. Oke, kita akan bahas kita akan membahas soal penerapan matematik kembali pada kontekstual yang sama ya. Kita akan bicara mengenai PM penerapan matematik yang katanya itu ramai dengan model teks yang panjang. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa nih gitu ya untuk ngebaca teks dan mulai membaca kontekstual-kontekstual yang sama. Dan ini soal adalah prediksi ya. Mirip lah mungkin dengan yang sebelumnya, karena gue nggak berani kalau dia bilang sama, takutnya nanti gue dianggap bilang ngasih bocoran gitu ya. Nah, di sini ada kontekstual dalam kondisi biologi ya. Mungkin teman-teman dari anak IPA tahu ya, ada namanya hukum persilangan atau hukum Mendel ya. Di sini boleh teman-teman ibaratnya lihat sendiri ya, konteksnya apa. Setiap anak mewarisi sifat dari kedua orang tuanya. Hal ini dinamakan oleh hukum pewarisan sifat. Setiap anak menghitung berapa besar peluang sifat kedua orang tuanya akan menurun kepadanya dengan bantuan hukum pewarisan Mendel. Salah satu hukum pewarisan Mendel sifat sederhana adalah persilangan monohibrid. Ya, mungkin teman-teman di kelas SMP pernah ya ketemu persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara satu gen yang memiliki sebuah sifat. Sebagai contoh, tanaman tinggi ya diasumsikan TT, T besar, dan tanaman pendek yang T kecil ya. Perhatikan wacana di atas. Orang petani menyilangkan tanaman kacang polong yang bersifat tinggi besar ya, tingginya tinggi gede gitu ya maksudnya. Kemudian pendek ya, akan menghasilkan kacang polong tinggi ya, T besar T kecil, karena T-nya adalah dominan gitu ya, karena di dalam kondisi biologi ada namanya dominan, resesif ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi keturunan pertama disilangkan dengan samanya akan menghasilkan 800 tanaman ya, banyak tanaman yang bersifat tinggi. Nah, jadi kalau kita ngelihat konteks ini jangan sampai kita kecelek ya, jangan sampai kita kepleset, jangan sampai kita kegocek gitu ya. Karena di sini teman-teman tinggal cukup melihat yang hasilnya tinggi ada 3 ya, dari totalnya adalah 4 ya. Jadi ini kayak bahasanya kayak peluang. Jadi teman-teman tinggal bikin begini, mudah banget ini sumpah. 3/4 dikali 800 ya. Jadi yang sepanjang ini semua teksnya intinya hanya ini. 800 bagi 4 adalah 200. 200 kali 3 adalah 600 tanaman. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Gampang banget kan teman-teman? Iya, gampang banget. Jadi teman-teman harus pecah nih konteks di kepalanya kalau soal penerapan matematik itu sulit, ribet, dan menyebalkan ya. Padahal sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Jadi tidak seperti apa yang teman-teman bayangkan, soalnya susah dan sebagainya. Oke, itu teman-teman untuk pembahasan kita di nomor 3 dengan konteks penerapan matematik. Sampai jumpa di soal lainnya. Tetap jangan lupa tetap share, kemudian subscribe ataupun follow ya akun media sosial kita, supaya teman-teman tetap bisa belajar lebih semangat lagi, karena konten yang kita buat akan lebih banyak lagi. Thank you buat teman-teman, sampai jumpa, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.